Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas 4A Manajemen Portofolio Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penentuan Harga Obligasi dan Teori Tingkat Bunga. Kelompok 10 ini beranggotakan saya sendiri, Sofyan Ardiansyah, kemudian ada Mutiara Anggia Utami dan juga Syifa Nur Kolbi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah jaminan yang diterbitkan sehubungan dengan peraturan pinjaman. Peminjam menerbitkan, yaitu menjual obligasi kepada pemberi pinjaman dengan sejumlah uang tunai. Pengaturan tersebut mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu kepada pemegang obligasi pada tanggal tertentu. Kupon obligasi biasanya mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran bunga setengah tahunan kepada pemegang obligasi selama masa obligasi. Ini disebut pembayaran kupon karena pada hari-hari sebelum komputer, sebagian besar obligasi memiliki kupon yang akan dipotong dan diberikan oleh investor untuk mengklaim pembayaran bunga. Konsep penilaian obligasi. Konsep penilaian atau valuation merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva atau aset modal yang ada di suatu perusahaan. Dalam hal ini, penilaian untuk aktiva modal dapat dilakukan terhadap surat-surat berharga seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa dalam rangka melihat nilai perusahaan. Elemen penilaian ini mencakup penerimaan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Adapun yang dimaksud dengan nilai obligasi adalah nilai sekarang atau present value dari tingkat suku bunga yang akan diterima yang ditambah dengan nilai par atau nilai. Jatuh tempo obligasi yang bersangkutan. Terdapat 3 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian obligasi, yaitu jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor, tanggal jatuh tempo obligasi, dan tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Proses penilaian obligasi. Yang pertama adalah mengestimasi expected cash flows dari obligasi. Yang kedua, menentukan tingkat keuntungan yang tepat yang kemudian digunakan untuk mendiskonto arus kas. Dan yang ketiga ada menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung tingkat pengembalian atau imbal hasil atau yield antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arus kas yang diharapkan. Yang kedua, mengganti nilai intrinsik dengan harga pasar. Dan yang ketiga, memecahkan tingkat pengembalian pasar untuk menyamakan diskon arus kas dengan harga pasar. Arus kas obligasi. Arus kas obligasi terdiri dari 2 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kupon periodik. Misalkan obligasi dengan nilai per sebesar Rp1.000 memiliki jatuh tempo 5 tahun dan kupon 10% per tahun yang dibayar setiap 6 bulan atau per semesteran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka besarnya kupon yang diterima oleh pemegang obligasi pada setiap semester adalah 10% dikali dengan 1/2 dikali dengan Rp1.000 yang menghasilkan Rp50. Yang kedua, pembayaran kembali pokok obligasi saat jatuh tempo. Apabila harga obligasi lebih kecil daripada nilai nominalnya, maka pemegang obligasi akan menerima diskon atau disegio. Sebaliknya, jika harga obligasi lebih besar daripada nilai nominal, maka pemegang obligasi akan menerima premium atau egio. Nilai obligasi. Perhitungan nilai obligasi. Nilai obligasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini dia penjelasannya di bawah. Contoh, obligasi yang diterbitkan oleh PT ABC menawarkan kupon 8% dengan jatuh tempo 30 tahun dan nilai nominal sebesar $1.000. Instruksi, hitunglah nilai harga obligasi tersebut. Jawabannya seperti ini. Yang menghasilkan $1.000, $1.000,4. Adapun rumus untuk menghitung nilai atau harga obligasi dengan kupon setengah tahunan adalah sebagai berikut. Penjelasan tentang yield obligasi. Ada 2 istilah yang berkaitan dengan karakteristik pendapatan obligasi, yaitu yield obligasi atau bond yield dan bunga obligasi atau bond interest rate. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor, yang cenderung bersifat tidak tetap karena nilainya akan sangat berkaitan dengan tingkat return yang diisyaratkan investor. Sementara itu, bunga obligasi atau yang sering disebut sebagai nominal yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan
yang dibayarkan kepada pemegang obligasi dan nilainya cenderung tetap karena hanya ditentukan oleh nilai nominal dari obligasi itu sendiri. Pertama, nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon atau coupon rate adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Berikut ini merupakan rumus dari nominal yield obligasi. Tingkat kupon atau nominal yield, penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal. Contoh, jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai 1 juta rupiah dan mempunyai tingkat kupon 10%, maka penghasilan kupon per tahun pada investasi ini adalah 0,10 dikali dengan 1 juta rupiah yang menghasilkan 100 ribu rupiah. Sebaliknya, jika diketahui bahwa seorang investor memperoleh pendapatan kupon tahunan sebesar 100 ribu rupiah dari suatu obligasi bernilai nominal 1 juta rupiah, maka nominal yield dari obligasi tersebut adalah 100 ribu dibagi dengan 1 juta sama dengan 0,10 atau 10%. Penjelasan tentang current yield obligasi. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Berikut ini merupakan rumus dari current yield obligasi. Current yield atau penghasilan bunga tahunan atau harga pasar obligasi. Contoh, sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan tingkat kupon 12%, dibayar 2 kali setahun. Seseorang investor membelinya pada harga 95% dari nilai nominal, maka current yield obligasi tersebut adalah 0,12 dikali dengan 1 juta rupiah dibagi dengan 0,95 dikali dengan 1 juta rupiah yang menghasilkan 12,63%. Yang ketiga adalah yield to maturity atau YTM. Yield to maturity adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. YTM diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Berikut ini merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung YTM. Contoh, misalnya Anda membayar Rp920.000 untuk obligasi senilai Rp1 juta, suku bunga 10% dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Pembayaran bunga obligasi tiap bulannya adalah Rp100.000, nilai nominal obligasi adalah Rp1 juta dan harganya Rp920.000. Jumlah masa jatuh temponya adalah 10 tahun. Maka perhitungannya 1 juta dikurangi 920.000 dibagi dengan 10 lalu ditambah dengan 100.000. Lalu dibagi dengan 1 juta ditambah 920.000 dibagi 2 maka menghasilkan 11,25%. Berikutnya hubungan antara yield dan obligasi. Apabila tingkat pengembalian yang disyaratkan melebihi tingkat kupon, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi diskon atau diskon bond. Sebaliknya, apabila tingkat kupon melebihi tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi premium atau premium bond. Adapun jika tingkat kupon sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi pari atau par bond. Ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, kemudian tingkat pengembalian yang disyaratkan juga akan mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan jatuh. Misalnya diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diperlukan dalam 15 tahun adalah 10%. Kemudian kupon paying bond akan mengalami kenaikan dari 10% menjadi 12%. Oleh karena itu, harga obligasi jatuh dari $1.000 menjadi $864. Berikutnya, peran jatuh tempo terhadap harga obligasi. Semakin lama jatuh tempo obligasi, maka semakin besar perubahan harga obligasi untuk perubahan yang diberikan dalam tingkat pengembalian yang disyaratkan pasar. Misalnya, diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang disyaratkan dalam 5 dan 15 tahun dari obligasi kupon paying 10% jatuh dari 10% menjadi 8%. Harga obligasi tersebut setelah 5 tahun akan mengalami kenaikan dari $1.000 menjadi $1.080 untuk obligasi selama 5 tahun yang berarti bertambah 8,0%.
Adapun harga obligasi setelah 15 tahun akan mengalami kenaikan dari $1.000 menjadi $1.171, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 17,1%, atau dengan kata lain 2 kali lebih cepat daripada obligasi dengan jatuh tempo 5 tahun. Berikutnya, peran tingkat kupon terhadap harga obligasi. Agar dapat memberikan perubahan pada tingkat pengembalian yang diperlukan pasar, harga obligasi akan berubah secara lebih proporsional dan semakin menurunkan tingkat kupon. Misalnya, diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diperlukan pasar pada dua obligasi 15 tahun yang sama beresiko adalah 10%, tingkat kupon untuk obligasi H adalah 10%, dan untuk obligasi L adalah 8%. Kemudian, tingkat pengembalian pasar jatuh menjadi 8%. Harga obligasi H dan L sebelum mengalami perubahan pada tingkat pengembalian yang diperlukan pasar masing-masing sebesar $1.000 dan $848. Setelah terjadi penurunan tingkat pengembalian, maka harga obligasi H akan meningkat dari $1.000 menjadi $1.171, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 17,1%. Adapun harga obligasi L akan meningkat dari $848 menjadi $1.000, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 17,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga obligasi L meningkat secara lebih cepat daripada harga obligasi H yang memiliki tingkat kupon yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengertian suku bunga. Menurut Pindik tahun 2005, suku bunga adalah harga yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Para ekonom membedakan suku bunga menjadi suku bunga nominal dan suku bunga real. Suku bunga nominal adalah rate yang terjadi di pasar, sedangkan suku bunga real adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi dengan inflasi. Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal sering disebut efek Fisher, dan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ditunjukkan dengan persamaan Fisher. Laju inflasi sangat penting dalam meramalkan dan menganalisa suku bunga. Selisih antara suku bunga nominal dan inflasi adalah ukuran yang sangat penting mengenai beban sesungguhnya dari biaya suku bunga yang dihadapi individu dan perusahaan. Selain itu, suku bunga real juga menjadi ukuran yang sangat penting bagi otoritas moneter. Selanjutnya, konsep tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Konsep mengenai tingkat suku bunga terdiri dari berbagai macam pendekatan. Pertama adalah konsep tentang real interest rate, yang merupakan tingkat suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi. Kedua adalah konsep atau pendekatan yang dikenal sebagai yield to maturity. Yield to maturity dipandang sebagai konsep yang dapat menjelaskan tingkat suku bunga dengan lebih akurat. Yield to maturity diartikan sebagai tingkat suku bunga yang diperoleh dari present value atas penerimaan cash flow instrumen hutang yang dinilai dengan nilai saat ini. Selanjutnya, teori tingkat bunga. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai pengertian suku bunga, dalam menentukan tingkat bunga terdapat berbagai macam teori yang menjelaskan bagaimana mekanisme pergerakan suku bunga. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teori klasik. Dalam teori klasik yang dikutip dari Budiono, bunga adalah harga dari loanable funds atau dana investasi. Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Makin tinggi tingkat bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan akan loanable funds atau dana investasi memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan,
Peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman atau loanable funds. Asumsi-asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan full employment, harga konstan, supply of money tetap, dan informasi sempurna. Dapat kita lihat dalam grafik 1, yaitu grafik keseimbangan di pasar dana. Makin tinggi tingkat bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Maka terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Teori tingkat bunga yang selanjutnya yaitu teori Keynes, Liquidity Preference Theory. Uang menurut Keynes, bagaimana dikutip dari Budiono tahun 1980, merupakan salah satu bentuk kekayaan yang dimiliki masyarakat. Alasan masyarakat memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Keynes menganggap bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan liquidity preference adalah permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang dengan tingkat bunga. Selanjutnya yaitu grafik 2, teori Keynes mengenai hubungan jumlah dan permintaan uang terhadap suku bunga, di mana terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu horizontal untuk mengukur jumlah dan permintaan uang, dan sumbu vertikal untuk mengukur tingkat bunga. Asumsi money supply adalah tetap. Hal ini ditunjukkan dengan kurva vertikalnya, sedangkan kurva money demand mempunyai slope negatif. Jika jumlah uang beredar tetap dengan anggapan money supply ditentukan oleh pemerintah, maka permintaan uang akan menentukan tingkat bunga. Dari sisi permintaan, Keynes menganggap ada dua faktor penting, yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan pendapatan dengan asumsi faktor lain tetap akan menaikkan likuiditas uang yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kurva permintaan uang bergeser ke kanan, dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul karena orang ingin memegang sejumlah uang real. Jika harga barang di pasar naik secara umum, maka dalam rangka mempertahankan uang real yang dipegang sama dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang nominal naik. Ini berarti apabila ekspektasi inflasi naik, kurva permintaan bergeser ke kanan, yang mengakibatkan tingkat bunga akan naik. Selanjutnya, sintesa klasik dan Keynesian atau biasa disebut ASLM. Sintesa klasik tingkat bunga timbul karena uang adalah produktif dan sebagai dana investasi. Dana di tangan pengusaha bisa menambah modal dan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Dengan kata lain, uang dapat meningkatkan produktivitas, dan karena adanya kenaikan produktivitas ini, maka pengusaha mau membayar bunga. Sedangkan sintesa Keynes menekankan uang sebagai aktiva liquid untuk memperoleh keuntungan di pasar keuangan. Kedua sintesa tersebut dikombinasikan dalam sintesa Hicks yang berhasil dalam mengintegralkan keempat faktor seperti tabungan, investasi, permintaan uang untuk spekulasi, dan penawaran uang dengan pendekatan ISLM. Interpretasi Hicks dikembangkan lebih lanjut oleh Alvin P. Hansen, sehingga model ISLM disebut pula sebagai model Hicks-Hansen. Kurva LM menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional, yang memungkinkan pasar uang modal berada dalam keseimbangan. Kurva IS menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa dalam keseimbangan. Selanjutnya, model keseimbangan ekonomi Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming merupakan suatu model yang dikembangkan sekitar awal tahun 1960-an. Model ini digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ekonomi dalam konteks perekonomian terbuka yang dikoordinasikan oleh nilai tukar dan tingkat bunga. Model ini memiliki 3 komponen utama, yaitu keseimbangan pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar uang modal, dan keseimbangan ekonomi. Dalam keseimbangan pasar barang dan jasa, besarnya ekspor neto berhubungan terbalik dengan nilai tukar. Bila nilai tukar menguat, harga barang domestik menjadi lebih murah, sehingga ekspor meningkat. Sedangkan, harga barang luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga impor menurun. Dengan demikian, surplus perdagangan membaik.
Dalam keseimbangan pasar uang modal, permintaan uang terdiri dari permintaan uang untuk spekulasi yang berhubungan terbalik dengan tingkat bunga dan permintaan uang untuk transaksi yang berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Asumsi yang digunakan adalah perekonomian domestik relatif kecil dalam mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga tingkat bunga yang berlaku di perekonomian domestik adalah tingkat bunga dunia. Model Mendel-Fleming adalah model yang menggunakan model ISLM sebagai alat analisisnya. Dalam perekonomian terbuka, kurva IS dipengaruhi oleh nilai tukar, sehingga kurvanya digambarkan dengan memberi informasi nilai tukar. Sedangkan kurva LM dikarenakan tidak memasukkan tingkat bunga, maka kurvanya menjadi tegak lurus sebagaimana yang dijelaskan dalam grafik 4 berikut ini. Nah, maka jumlah uang beredar akan bertambah sehingga kurva LM bergeser ke kanan. Nilai tukar pun menurun dan output meningkat. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, maka kurva IS akan bergeser ke kanan sehingga nilai tukar menguat, namun outputnya tetap. Lalu dalam perekonomian yang menggunakan nilai tukar tetap, bila pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif, kurva IS akan bergeser ke kanan dan nilai tukar meningkat sedangkan output meningkat. Untuk mempertahankan nilai tukar, bank sentral harus menambah jumlah uang yang beredar. Akibatnya adalah kurva LM bergeser ke kanan dan output meningkat. Jika pemerintah menempuh kebijakan moneter ekspansif, maka kurva LM bergeser ke kanan. Tetapi pada saat yang bersamaan nilai tukar mengalami penurunan sehingga jumlah uang beredar berkurang. Kembali ke kurva LM awal dan output kembali seperti semula. Bila pemerintah ingin meningkatkan output, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan kebijakan penurunan nilai tukar. Selanjutnya yaitu tingkat suku bunga nominal dan real. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang tidak memperhitungkan nilai inflasi. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan inflasi sehingga perhitungan tingkat suku bunga tersebut lebih mencerminkan cost of borrowing yang sebenarnya. Tingkat suku bunga real yang memperhitungkan ekspektasi perubahan tingkat harga disebut sebagai ex ante real interest rate, sedangkan tingkat suku bunga real yang memperhitungkan perubahan tingkat harga aktual disebut sebagai ex post real interest rate. Pada saat tingkat suku bunga real rendah, maka borrowing cost juga menjadi rendah, sehingga insentif untuk meminjam lebih besar jika dibandingkan dengan insentif untuk memberi pinjaman.